Halo guys, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi di channel YouTube Irfan Dwi Motovlog. Kali ini gua akan bikin vlog tentang pemasangan klakson Denso di motor Vision R. Bagaimana kisah kelanjutannya dan cara pemasangannya sampai akhir. Tonton terus di video ini. Oh iya, untuk yang belum subscribe channel gua minta tolong untuk di subscribe, klik like, comment, and share. Untuk pemasangan klakson Denso ini akan gua bongkar si tangkinya ini full throat bondol, pokoknya tangki cover body kanan kiri gua bukain karena tempat posisi taruh relaynya itu dan kabel-kabelnya itu kalau bikinan gua itu gua taruh di bawah tangki supaya rapi gitu. Jadi di bawah jok itu hanya ya perkabelan yang standar aja sih, nggak ada tambahan apapun gitu. Nah tambahannya itu ada di bawah tangki gitu. Nanti gimana lanjutannya silahkan ditonton terus video ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe juga guys. Nah sekarang sudah terbuka di bagian bawah tangki bensin. Nah di sinilah gue nyimpen yang namanya relay dari klakson, karena klakson keong itu kan dia 2 buah klakson, dia harus menggunakan relay. Kalau tidak pakai relay dia tidak akan kuat, di motornya tidak akan bunyi. Nah supaya relay ini kalau hujan nggak kena air atau waterproof, gue buat pakai plastik kayak gini, gue bungkus. Sekarang gue bongkar dulu supaya mudah menjelaskannya. Oke, ini adalah relay yang tadi gue simpan di bawah tangki. Nah relay ini berfungsi untuk meluruskan atau lebih tepatnya menguatkan lah arus listrik gitu. Karena kalau untuk klakson keong Denso itu dia membutuhkan listrik yang langsung dari aki yaitu 12 volt, tapi juga dia tetap menggunakan kabel asli bawaannya. Jadi listrik arus 12 volt masuk ke relay dan listrik yang dari saklar pun masuk ke relay. Nah gua akan kasih tahu di sini kan ada kode 30, 87, 85, 86. Nah setiap kode itu ada fungsi sendiri masing-masing. Nah dimulai dari angka, gue cepet dulu ya. Nah di sini ada angka, di sini juga ada angka. Nah sekarang gue kasih tahu dimulai dari angka yang kecil dulu ya, dimulai dari angka 30 itu fungsinya itu untuk kabel arus positif dari aki. Nah kabel 30 ini kabel arus positif dari aki. Kalau di relay go warnanya kuning, cuma gue lanjut pakai kabel warna hitam karena nggak ada kabel lagi. Nah pas di dekat akinya itu
dia gue tambahin lagi sikring sekitar 10 ampere gitu. Jadi dari aki 12 volt disambungkan ke sikring dulu, dari sikring baru masuk ke relay. Kenapa gue kasih sikring? Supaya kalau terjadi konslet dengan relay ini, itu sikringnya duluan yang putus gitu. Jadi tidak terlalu membahayakan buat perkabelan di motor gitu. Nah, lanjut nomor berapa? 85. Nomor 85 itu sebelah sini. Nah, nomor 85 itu fungsinya sebagai ini itu fungsinya sebagai colokan dari kabel bodi bawaan klakson. Itu kan ada ya, kalau di Yamaha itu warna pink sama coklat atau intinya mah dua kabel klakson yang bawaan dari motor itu salah satunya nyolok di kode 85 dan di kode 86. Nah, jadi gue ulangin lagi ya, kode 85 dan 86 itu fungsinya itu dia menghubungkan arus dari soket bawaan klakson. Kan di motor itu ada dua kabel bawaan klakson ya, untuk ke klakson original. Nah, dia dicolokkan ke kode 85 dan 86. Sedangkan 87 nya ini adalah arus positif untuk klakson itu. Ini untuk klakson kanan dan ini untuk klakson kiri gitu. Nah, sekali lagi ya gue ulang, ini soalnya sangat tricky sekali. Kalau misalkan kalian sampai salah sambungin kabel, akibatnya bisa konslet di motor kalian gitu. Yang jelas yang harus kalian siapkan dalam pemasangan klakson ini yaitu klakson densonya sendiri, terus relay dan sikring. Oh iya, jangan lupa kabelnya juga. Kalau bisa mah beli aja satu set kayak gua gini. Ini gue beli di Borma, harganya relaynya cuma 31.500, terus soketnya ini kalau nggak salah 15.000 apa 10.000 gitu. Itu udah beserta sama kabelnya gitu. Jadi nggak usah perlu repot-repot untuk bikin kabel untuk colokan relay di sininya nih. Enakan kayak gini kan, tinggal kluk gitu, tinggal masuk, udah selesai. Tinggal kabel-kabel ininya aja disambung-sambungin gitu. Nah, sekarang kali lagi ya gue jelasin kode-kodenya. Nah, kode 30 itu untuk sumber arus positif 12 volt dari aki, yang sebelumnya itu disambungin dulu pakai sikring 10 ampere gitu. Yang kedua kode 85. Kode 85 ini untuk kode 85 dan kode 86 fungsinya itu untuk menerima arus dari kabel bawaan motor klakson. Dan untuk kode 87 dia keluarnya arus positif untuk kedua klakson tersebut, yang satu untuk kanan, yang satu untuk kiri gitu. Nah, sekarang gue kasih tahu cara pemasangannya. Nah, ini instalasi pas ketika di motornya. Kabel nomor 8586 itu disambungkan ke dua kabel bawaan motor, ke kabel klakson original bawaan motor, kabel bodi. Nah, untuk kabel nomor 87 itu yang ini
Ini itu untuk power arus plus ke klakson, dan ini nomor 30, kabel nomor 30 itu untuk ke arus 12 volt, dan dia sambung ke aki. Sebelum ke aki udah gue siapkan dulu, ini ada sikring 10 ampere gitu sebagai pengaman. Jadi beginilah pemasangannya. Oh ya, mohon maaf ya kalau berantakan, ini belum gue beresin lagi. Di klakson Denso ini dia nanti ada 2 buah soket ya. Di dalam situ ada 2 buah soket, itu fungsinya untuk arus positif dan arus negatif, tapi kalian nggak perlu khawatir takut salah colok atau bagaimana, karena itu sistemnya sama saja. Itu tinggal kalian bagi 2 aja, yang satu untuk arus negatif, yang satu arus positif. Nah, arus negatifnya itu kalian colok, tarik kabel, terus kalian kaitkan di rangka gitu. Kalau gue sih di koil ya, di rangka koil gitu. Ini gue tarik kabel warna biru ini ke bawah, terus gue colokin di klakson Denso sebelah sana. Nah, nanti yang satunya lagi kan ada soket satunya lagi, itu buat arus positif, yang kabel tadi dari relay nomor 87 gitu. Ntar ini tinggal dicolokin ke soket sini gitu. Jadi inilah adalah hasil akhir dari pemasangan kabel-kabel klakson di motor. Nah, relay-relay yang tadi dipasang dan kabel-kabel yang tadi dipasang gue umpetin di bawah segitiga ini, gue masukin semua, dan akhirnya di sini lapang lagi, nggak ada elektronik atau apa-apa lagi yang ada di sini, karena semuanya udah gue masukin lagi di sini gitu. Nah, supaya itu kehalangan air, gue buatkan dari plastik itu. Nah, ini nanti posisinya begini, jadi bagian sini itu terhalang oleh air. Ini mah cuma sebagai waspada aja sih, jaga-jaga, daripada kenapa-napa kan lebih baik menjaga. Dan nggak akan kelihatan kok kalau dari luar. Dan sekarang gue lanjutin pasangnya sampai kelar. Gue rakit lagi motor. Oke guys, sekarang semua sudah selesai, sudah kembali rapi, kembali normal. Tidak ada yang berantakan lagi. Cuma gitu ya, kalau buat gua pemasangan klakson itu harus selalu buka bodi tangki, ditelanjangin kayak tadi gitu. Sekarang kita coba hasilnya bagaimana. Ini kita kontak on. Kita cobain klakson. Nah, itu normal ya guys, bunyi suaranya seperti itu. Kita matikan lagi. Oh ya, maaf ya guys, ini gua nggak pakai klakson Denso ya, cuma sebelah kanan aja, sebelah kirinya gue pakai klakson aftermarket yang lainnya. Tapi nggak apa-apa kok, nggak terlalu berpengaruh, hanya beda di suara aja gitu, karena kan ini bukan pasangannya gitu. Nah, kenapa gua nggak pakai pasangannya, karena pasangannya itu gua taruh di motor satu lagi gitu. Jadi pas gue pasang ke sini gue kurang satu, kira gue beli aja. Kebetulan kalau klakson Denso itu yang
sepaket gitu, nggak ada yang dijual satuan, jadi harus beli 2 lagi, kan sayang yang itu nggak digunakan. Cara gue pakai di sini dan gue beliin yang seperti ini. Oh ya, pemasangan klakson keong juga itu ada tekniknya guys. Jadi kalau bisa sih mulutnya ini jangan madep ke depan gitu, madepnya ke bawah, karena supaya hasil suaranya itu tidak berlawanan dengan arah angin. Dan satu lagi, ini mulut lubangnya ini jangan sampai berada di posisi ke atas atau menghadap ke atas, karena takutnya hujan air masuk ke dalam lingkaran ini, bagian suaranya nanti yang ada rusak si klakson, jadi harus ke bawah madepnya gitu. Oke, itu aja dari gua, singkat cerita. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. See you guys.